Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat datang di program baru dari kami, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, yaitu program berbagi. Seperti kita ketahui, Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh kepedulian. Salah satu kepeduliannya adalah bulan penuh berbagi. Hari ini, setelah kemarin kita belajar The Best of Me sama Coach Mario ya, alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Saya sebagai kepala sekolah juga tidak mau kalah berbaginya sama alumninya, yaitu ini adalah program Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, Kepala STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Yang namanya berbagi, saya yakin waktu sejam itu kurang. Pengennya lanjut sampai subuh gitu ya. Tapi ada buka puasa, ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat taraweh. Yang penting juga tidak boleh kita tinggalkan juga. Pada sore ini, saya akan menyampaikan intro to political communication mastery. Di antara kita mungkin belum ada yang saling belum mengenal, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Istilahnya nih buat yang teman-teman berpuasa sambil ngabuburit gitu ya. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Coach. Proses on progress. Proses on progress. Oke. Ya, baik. Tuh, tadi Pak Jemi minta mute ya. Oke, sudah terlihat ya. Ini nama saya, Sakti Syahputra. Teman-teman bisa mengenal lebih dekat saya di website saya, saktisyahputra.com. Saya alhamdulillah pembicara internasional di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Berpengalaman 9 tahun, berbisnis training, entrepreneur, narasumber dan motivator di 2 kementerian RI, di Dirjen PAUD Kemendikbud RI, kemarin juga di Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kemendikbud RI, sama di Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dipercaya di tahun kedua mengisi jadi narasumber di PT Toyota Astra Motor. Saya yakin di sini semua pernah lihat minimal ya mobil merek Toyota, salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia bahkan dunia. Mengisi leadership kemarin minggu lalu tahun lalu ngisi public speaking ke Serikat Pekerja PT Toyota Astra Motor. Saya juga pembina 555 tim agent tiket training, tim reseller. Kalau teman-teman mau bergabung untuk menambah-nambah penghasilan tiap bulannya, itu boleh ya, gratis. Kalau tempat lain mungkin bayar gabung tim reseller ya. Saya kurang tahu, tapi kalau di tempat saya gratis. Dan apa sih tugas reseller tuh? Mempromosikan produk training STMI atau yang kerjasama dengan STMI. Kalau closing dapat komisi 20%, kalau 9 peserta closing naik reseller premium jadi 30%. Itu alhamdulillah udah punya member 555. Saya kepala sekolah trainer dan motivator Indonesia dengan 9.333 hari ini alumni STMI kemana dia? Se-Indonesia, Malaysia, se-Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Motivator di 57 kabupaten dan kota se-Indonesia, pelatih, trainer, dan motivator di 22 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, China, dan Brunei Darussalam. Kemudian pendongeng dan Islamic storyteller di puluhan TK, SD, PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, MI,
Top 20 Mary Riana's Trainer. Jadi waktu Mary Riana buat program training, buat program yang sudah running sekarang namanya MRLC, Mary Riana Learning Center. Saya melamar 150 seleksi 100 saya lolos, 100 seleksi 20 saya lolos, 20 seleksi 3 alhamdulillah saya nggak lolos ya. Makanya kita dapat gelar Top 20 Mary Riana's Trainer. Itu dari Mary Riana langsung ya, bukan kita ngaku-ngaku ngeklaim itu, enggak gitu. Screen-nya udah kelihatan belum? Udah ya? Udah terlihat share screen-nya teman-teman? Sudah kan, tapi udah. Oh sudah, baik, makasih. Penulis 8 buku motivasi, inspirasi, religi, dan pelajaran efektif. Saya juga mengajak teman-teman untuk menulis buku untuk meninggalkan warisan peradaban yang baik, yang mulia kita meninggal nanti. Gitu ya. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Makanya kita dari SD sampai SMA, di sekolah itu ada tulisan, buku adalah jendela dunia, dekat kelas kita, dekat jendela di kelas kita. Memang betul itu. Kalau kita mau dunia memperhatikan aktivitas kita, maka kita harus menulis buku, karena buku adalah jendela dunia. Ya, buku ya. Kalau dunia mau memperhatikan aktivitas kita, maka kita harus menulis buku. Ya, dengan buku akan jadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal. Kita boleh meninggal, kita boleh mati, kita boleh wafat, kita boleh berakhir masa hidup kita di dunia ini, tapi amalan kita nggak boleh selesai, nggak boleh berakhir. Dengan buku itulah amalan-amalan kita bisa mengalir ya. Itu buku adalah media cetak. Kalau media visual yang dilihat oleh mata. Kalau audio visual yang lagi ngehits adalah YouTube. Ya, teman-teman harus juga bisa membuat channel YouTube. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat mudarat, berbuat dosa, ya, berbuat tipu-tipu, ngeprank nggak jelas, itu semangat dia dengan membuat konten YouTube. Kita ya teman-teman semua yang saya yakin insya Allah orang-orang yang baik-baik, kita juga semangat menjadikan YouTube itu sebagai wasilah atau sarana menyebarkan syiar dan dakwah kita dan kebaikan-kebaikan kita nantinya. Ketika kita meninggal, tapi channel YouTube kita ditonton terus banyak orang, masih dilihat orang, itu akan jadi amalan-amalan kita, bekal kita. Selama ini kalau ditanya, kamu udah siap belum meninggal? Belum. Kenapa? Karena bekalnya belum banyak. Ya, itulah buku dan channel YouTube itu bisa jadi bekal kita yang terus mengalir ketika kita meninggal nanti. Ngomong-ngomong YouTube, teman-teman bisa lihat channel YouTube saya, Sakti Nabil ya. Alhamdulillah sudah tembus 2.540 subscriber. Dan kalau teman-teman mau belajar ilmu training ABCD, pengembangan diri, motivasi, bisnis yang mahal-mahal di luar sana, seperti NL, itu semua bisa didapatkan di channel YouTube Sakti Nabi dan itu semua gratis. Ilmu apa aja? Ilmu public speaking, ilmu grafologi, ilmu hipnosis, hipnoterapi, talent mapping, bank infak, bank sampah, ilmu backpacker, ilmu guru PAUD, ilmu asesor, ilmu broadcast, ilmu journalism, ilmu aktivis perempuan, berbagai macam ilmu itu lengkap ada di situ. Yang terakhir kemarin dari Coach Maria, ilmu the best of me, jadi terbaik dari diri sendiri. Ya, itu bisa kalau kata Atta Lilintar, please watch, like, share, comment, and subscribe ya, gitu ya, yang baru menikah kemarin ya. Itu pendongeng dan Islamic, penulis 8 buku, ada penulis buku How to be a Winner, penulis buku Dokter Siswa, pembelajaran hasil menyenangkan buat siswa, penulis buku 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Nah, ini dapat testimoni dari Miss Mary Riana ya. Kalau Dokter Siswa dari Reza Randy, kalau pernah dengar PPA, Pola Pertolongan Allah, nah itu master trainernya Reza Randy, itu alumni STMI saya, dia tinggal dekat sini di Cipinang, Jakarta Timur. Penulis buku Jejak-Jejak Rindu sama Ana Hasanat, alumni STMI dari Sumedang ya. Kemudian, kita lanjut. Penulis buku Indahnya Ramadan tahun ini, tahun lalu ya, buku antologi. Antologi itu buku nulis keroyokan rame-rame. Penulis buku Second Change sama Coach Asari dan teman-teman yang lainnya. Ini kisah masa lalu saya ya, yang cukup berliku, kelam ya. Bangkit Berhasil Berubah sama 13 trainer, motivator, public speaker, influencer lainnya. Penulis buku Pemuda Matahari untuk kamu yang sedang berjuang, buku motivasi buat pemuda. Penulis buku puisi, ya, laki-laki harus bisa juga nulis puisi, perempuan juga ya, Lara Senandung Kasih.
dosen ilmu komunikasi, dosen komunikasi politik, mahasiswa doktoral ilmu komunikasi, penerus Community Development Game Pro, organisasi bisnis Jakarta Timur. Kok gila, mon nyak banyak. Pengurus Wilayah Persatuan Umat Islam PUI DKI Jakarta, pengurus Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia PTPI DKI Jakarta, pengawas Yayasan Motivator Muda Indonesia, alumni dan fasilitator Akademi Trainer Jamil Azaini. Kalau teman-teman ada waktu, ada biaya, ada budget, ya, boleh ikut Akademi Trainer Pak Jamil Azaini. Itu keren, worth it ya. Saya seangkatan batch 6 9 tahun yang lalu sama Kang Dewa Eka Prayoga, mungkin pernah dengar, Kang Randy Saputra ya. Certified Public Speaking Academy Ongki Hoyanto, Certified Emotional Spiritual Quotient ESQ Ari Ginajar Agustian, Certified Youth Care International dari Kak Kusnan ya, guru saya. Certified Practitioner NF-NLP for the USA dari Kang Surya Kresnanda. Belajarnya bukan di Florida, belajarnya bisa di Jakarta, Bogor, Bekasi. Sertifikatnya 2 bulan dari Amerika dikirim ya. Kemudian Master Practitioner NF-NLP for the USA. NF-NLP itu adalah lembaga NLP tertua di dunia. NLP itu apa? NLP itu adalah ilmu komunikasi yang efektif, ya. Kemudian Certified Trainer Human Resources NLP from HR NLP Internasional sama Kang Dudi Mardiansa, guru saya, Presiden HR NLP. Belajar sama Kang Dudi juga, Study Neuro Linguistic Coach NF-NLP for the USA. Certified Hypnosis and Hypnotherapy from Indonesian Board of Hypnotherapy. Karena hari ini pembahasannya adalah intro to Political Communication Mastery. Nah, makanya saya tampilkan di bawahnya saya berpengalaman, alhamdulillah, memenangkan salah satu organisasi politik tertentu di Pilkada DKI Jakarta dan pemilu legislatif tingkat kelurahan, meskipun organisasi politik atau partai politik itu tidak juara 1 atau juara 2 di Jakarta, apalagi di nasional, seperti itu. Baik, itu perkenalan saya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Saya akan share screen. Kenapa itu? Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Kos. Enggak sampai. Baik. Iya, iya. Sudah. Belum, Kos, belum. Oh, belum. Masih. Ya, belum. Sudah ya? Sudah, Kak Sakti. Baik, terima kasih Pak. Political Communication Mastery. Bicara politik, itu nggak melulu kita harus masuk partai politik, nggak banget. Nggak sesederhana itu arti dari politik. Kita lagi jalan sama keluarga kita, atau kita lagi tawar-menawar, itu sudah bagian dari politik. Politik itu terjadi di mana saja dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar pendahuluan, dan ini sumber referensi dari buku Komunikasi Politik Bandung, Mukarrom Zainal, Pustaka Setia 2016. Masih up to date ya, karena masih 5 tahun terakhir. Pendahuluan. Pada awalnya, komunikasi berada dalam lingkup sederhana dan dalam skala kecil. Perkembangan komunikasi selalu berdampingan mengikuti peningkatan kualitas berpikir manusia. Proses komunikasi tidak lagi berada dalam tahap melukiskan perasaan yang berputar pada lingkup skala kecil dan terbatas, tetapi telah membawa manusia untuk berorientasi skala yang lebih luas dan kompleks. Mukarrom dalam bukunya tahun 2016, halaman 15.
pentingnya peran dan fungsi komunikasi selalu berdampingan dengan manusia dengan segala kehidupan. Sehingga dapat dirasakan perlunya pengelolaan secara bijak terhadap semua aspek yang dimiliki komunikasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, para teoritis dan ilmuwan mulai mengarahkan perhatiannya pada bidang komunikasi sebagai suatu kajian yang menarik. Hal ini bermula di wilayah Anglo-Saxon yang mengintroduksi komunikasi sebagai kajian baru yang berada dalam rumpun sosial. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 15. Loading. Ilmu yang menekuni kajian ini disebut Science of Communication yang berkembang secara cepat di lingkungan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kajian terhadap ilmu komunikasi tidak dapat mengisolasi dari pengaruh kajian ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, dan ilmu politik. Dan dari beberapa disiplin ilmu ini adalah ilmu komunikasi ibarat adik, itu adalah adik yang paling muda dari kawan-kawannya tadi, bagian dari rumpun ilmu sosial, sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, dan ilmu politik. Perpaduan kajian antara ilmu komunikasi dengan ilmu sosial lainnya menghasilkan bentuk perkembangan baru yang menunjukkan karakteristik bahwa ilmu komunikasi itu dapat dipadukan. Mukarram dalam bukunya tahun 2016 halaman 15. Suatu hal yang rasional apabila ilmu komunikasi pencet. Suatu hal yang rasional apabila ilmu komunikasi pencet lagi dia mana? Mana dia? Bentar. Nggak mau ya. Pendahuluan. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional dalam melaksanakan kebijakannya. Dan tujuannya itu memperoleh kekuasaan politik adalah untuk memberikan kemakmuran dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat. Nah, itulah tujuan hakiki dari partai politik. Komunikasi politik, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik. Teori tindakan sosial melandasi lahirnya komunikasi politik. Walaupun komunikasi politik ini berada dalam kajian ilmu komunikasi, tetapi masuk dalam wilayah komunikasi aplikatif. Komunikasi politik dikaji dengan komunikasi penunjang pembangunan dan berdampingan dengan komunikasi pendidikan, komunikasi kesehatan, dan sebagainya. Oh ya, bicara komunikasi, saya S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu komunikasi, dan sedang kuliah S3 ilmu komunikasi, dan sedang menyusun penelitian disertasi komunikasi saat ini. Makanya saya senang sekali kalau membahas tentang isu-isu komunikasi, termasuk komunikasi politik di Intro to Political Communication Mastery ini. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 16. Karena memang basic saya komunikasi. Komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik. Landasan berpikir tentang peran manusia dalam merekonstruksi realitas sosial secara teoritis telah melahirkan teori tindakan sosial yang digagas oleh filsuf Jerman Max Weber 1864 sampai 1920. Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai sosial perilaku manusia ketika individu memberikan makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan tersebut dapat terbuka atau tersembunyi, dapat pula merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 16.
Menurut Weber dan Mulyana, tindakan bermakna sosial sejauh berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan diorientasikan dalam penampilannya. Bagi Weber, tindakan manusia pada dasarnya bermakna melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial merupakan tindakan yang disengaja bagi orang lain dan bagi diri sendiri yang pikirannya aktif saling memengaruhi perilaku orang lain, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya sesuai dengan tujuan komunikasinya. Itulah saya mempelajari dalam juga teori tindakan sosial Max Weber ini karena memang ini jadi teori utama saya dalam penelitian disertasi saya. Mohon doanya, mudah-mudahan akhir 2021 ini saya sidang terbuka, lulus, dan wisuda S3 ilmu komunikasi. Amin. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 16. Secara filosofis, kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai daswollen atau keinginan yang mendorong manusia untuk terpenuhinya daswollen tersebut. Manusia itu kalau bicara daswollen, keinginan, banyak, maunya banyak gitu ya. Lahirnya asosiasi di masyarakat sebagai transparansi dari daswollen. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 16. Dalam asosiasi inilah individu-individu menyeimbangkan daswollen atau keinginan melalui tukar-menukar pesan yang distrukturisasikan ke dalam simbol-simbol komunikasi. Tukar-menukar pesan ditata dengan baik yang diselenggarakan oleh asosiasi kemasyarakatan yang tertinggi sebagai pranata politik. Political institution yang disebut negara. Dikatakan asosiasi kemasyarakatan tertinggi karena diberi atribut kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak pernah diberikan kepada asosiasi kemasyarakatan lainnya. Mukarram tahun 2016 halaman 17. Makanya saya ingat betul ketika dulu saya disampaikan bahwa sama guru saya bahwa struktur sosial yang paling tinggi di negara ini maupun di tempat lain, struktur sosial ya, bukan struktur negara. Nah, itu adalah partai politik. Oke, saya mute. Lanjut. Mana nih? Berkomunikasi merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir. We can communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Diamnya kita aja itu juga adalah komunikasi. Diamnya, ngambeknya itu komunikasi. Karena ada komunikasi verbal, olah kata, nada suara kita, dan ada komunikasi non-verbal, bahasa tubuh kita. Hak tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak selama hak tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak individu lain. Oleh karena itu, setiap hak mempunyai dasar moral yang selalu berdampingan dengan tanggung jawab yang berorientasi pada mandat bersama. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 17. Dalam kenyataan empiris atau secara Dasein, pengaturan terhadap hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan atau distandarisasikan ke dalam sistem tertentu karena setiap negara memiliki sistem politik berbeda. Munculnya 4 macam sistem komunikasi sebagai tanda bahwa pengaturan hak berkomunikasi sangat bergantung pada sistem politik atau sistem kekuasaan tempat komunikasi politik tersebut diaktualisasi. Keempat macam sistem politik tersebut yaitu sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis, dan sistem tanggung jawab sosial atau sistem lain yang belum terungkap. Misalnya sistem agama di Timur Tengah. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 17.
Dalam keragaman sistem, hakikat komunikasi politik tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang bersifat asasi dan yang bersifat elementer, yaitu sifat-sifat yang ada pada diri manusia, bahwa manusia memerlukan manusia lain. Kayak lagu BCL gimana? Bunga Citra Lestari. Dan di dunia ini aku tak mau sendiri. Ya ini, manusia bahwa manusia memerlukan manusia lainnya. Nilai-nilai inilah yang akan menembus isolasi pembeda yang tumbuh karena sistem politik. Sumarno menjelaskan bahwa hakikat dan fungsi komunikasi politik berdimensi dua yang bersifat ideal dan normatif negara, yaitu ideal normatif ke dalam tubuh negara dan ideal normatif keluar negara. Mukarram dalam bukunya tahun 2016 halaman 17 sampai 18. A. Komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik. Ya, Bapak-Bapak sambil buka puasa. Yang udah buka puasa selamat ya. Yang belum ya sabar sebentar lagi. Sambil kita nunggu buka puasa ya. Istilah orang apa? Ngabuburit ya. Untuk menumbuhkan persamaan persepsi dan kesatuan pandang ideal normatif ke dalam tubuh negara, artinya hakikat komunikasi politik melihat negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tersusun ke dalam suatu bangunan atau marsus tersusun rapi agar ideal normatif tercapai. Ya, selamat berbuka puasa buat yang sudah buka ya. Buat waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ini komunikasi politik berfungsi melalui simbol-simbol komunikasi sebagai produk interpretasi bersama. Hal ini yang dimaksud berwujud pada sifat integratif perilaku dan pola pikir ke dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Sekaligus terwujudnya komitmen moral terhadap sistem nilai yang dijunjung tinggi bersama. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 18. B. Memahami kekuasaan dalam politik. Kekuasaan atau in English say power merupakan salah satu dari 5 konsep pokok ilmu politik. Kekuasaan didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok manusia yang memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Itulah definisi dari kekuasaan. Zena dalam bukunya tahun 2016, halaman 18. 1. Kekuasaan sebagai inti politik. Tokoh perang, tokoh politik, tokoh propaganda yang dikenal belakangan ini sebagai tokoh komunikasi, Harold de Lasswell dan kawan-kawan, memandang kekuasaan sebagai inti politik. Bagi mereka, politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Perjuangan kekuasaan, power struggle. Adu pengaruh. Seperti digambar di pojok atas itu, adu pengaruh suara antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemarin. Menurut mereka, tujuan politiknya menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Kekuasaan politik dan tujuan politik dapat mempengaruhi satu sama lain dan bergantung pada satu sama lain pula. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 18. A. Kekuasaan sosial. Pada awalnya, kekuasaan sosial timbul karena manusia mempunyai bermacam kepentingan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapainya. Manusia itu banyak kepentingannya, banyak keinginannya, banyak maunya, dan banyak tujuannya. Meskipun doanya kadang kurang, usahanya juga kurang. Nah, itulah manusia. Hal itu menyebabkan manusia merasa perlu untuk memaksakan kemauannya terhadap orang atau kelompok lain.
Hal ini akan menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatan dirinya sendiri. Mukarram dalam bukunya tahun 2016 halaman 18 sampai 19. Oleh karena itu, bagi banyak orang, kekuasaan merupakan nilai yang dimilikinya. Menurut Robert M. McClever, pindah dia. Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan sosial terdapat dalam hubungan sosial. Mukarram dalam bukunya tahun 2016 halaman 19. Ada beberapa hal penting dari definisi kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Cepetan. Nomor 1, gejala kekuasaan adalah gejala lumrah yang terdapat dalam setiap masyarakat dan dalam semua bentuk hidup bersama. 2, kekuasaan umumnya berbentuk hubungan, relationship. Artinya terdapat satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah. Nggak bisa memerintah, nggak ada yang diperintah. Nggak bisa diperintah kalau nggak ada yang memerintah. The rule and the ruled. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada persamaan martabat atau stratifikasi. Mukarram dalam bukunya tahun 2016 halaman 19. Yang ketiga, mana tadi itu? Manusia adalah subjek dari kekuasaan sekaligus objek dari kekuasaan. Cepetan. Subjek dari kekuasaan sekaligus objek dari kekuasaan sesuai dengan prinsip memberi dan menerima. Yang keempat, sumber kekuasaan dapat berasal dari kekerasan fisik ataupun non-fisik. Kedudukan, posisi dalam masyarakat, kekayaan, dan kepercayaan, dan sebagainya. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 19. B, kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum atau pemerintah, baik terbentuknya maupun akibatnya, sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang ditunjukkan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang memiliki hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 19. Kekuasaan menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat. Yang kedua, pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Dua, hubungan kekuasaan politik dengan pengguna kekuasaan. Kekuasaan politik sangat erat hubungannya dengan penggunaan kekuasaan atau meh sui toe fening. Apabila hal ini ditinggalkan, tidak digunakan, atau tidak dijalankan, kekuasaan politik tidak dapat diwujudkan. Penggunaan kekuasaan berjalan efektif jika terjadi kontrol kekuasaan, pengendalian atau penguasaan bagi masyarakat ataupun aktivitas negara. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 20. 2. Hubungan kekuasaan politik dengan pengguna kekuasaan. Untuk menggunakan kekuasaan politik diperlukan beberapa komponen yang terbentuk, yaitu penguasa, pelaku yang memegang kekuasaan, dan alat atau sarana kekuasaan. Salah satu alat sarana tersebut adalah komunikasi. Dengan komunikasi, penggunaan kekuasaan dapat berjalan dengan baik, saling pengaruh-mengaruhi, pengaruh-mempengaruhi. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 20. Baik, ini yang bagian pertama. Sekarang kita akan stop share, lalu masuk ke bagian yang kedua. Mana nih bagian 2 nih? Ini dia.
Apakah sudah terlihat? Belum, Kos. Baik. Oke. Sudah, baik. 49 sekarang. Oke. Konsep dasar komunikasi politik. Masih menggunakan sumber yang sama, Dr. Zainal Mukarom, Komunikasi Politik, Bandung, Pustaka Setia Zainal 2016. Pencet. Konsep dasar komunikasi politik. Manusia sebagai warga masyarakat dari suatu pemerintahan dapat terlibat dalam sebuah kegiatan politik, baik berperan sebagai komunikator, komunikasi politik, maupun sebagai komunikan, atau halayak komunikasi politik. Hal itu dikarenakan kegiatan politik saat ini merupakan hal umum yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat luas atau publik. Semakin pentingnya komunikasi dalam melakukan pergerakan politik seseorang menjadi cara atau teknik sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, ataupun integrasi politik. Karom dalam bukunya tahun 2016, halaman 31. Aktivitas komunikasi tidak terpisahkan dalam aktivitas politik, seperti kampanye, propaganda, retorika politik, negosiasi, pembentukan opini publik, ya, serta publisitas politik, sehingga menjadi begitu penting dalam upaya memengaruhi lingkungan politik. Komunikasi politik sebagai upaya pembentuk kesepakatan. Komunikasi politik bukan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya dijalankan. Mukarom dalam bukunya tahun 2016, halaman 31. Keenam fungsi tersebut yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan aturan, dan pemutusan aturan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik selalu berada dalam setiap fungsi sistem politik. Adapun kampanye merupakan ruang dan waktu para pelaku politik untuk menunjukkan kemampuan menjadi pemimpin. Mukarom dalam bukunya tahun 2016, halaman 31. Kampanye juga merupakan bentuk komunikasi politik agar mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendramatisasi gagasan yang disampaikan pada khalayak dan mengundang untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis untuk mencapai tujuan kampanye. Mukarom dalam bukunya tahun 2016, halaman 31 sampai 32. A. Dasar-dasar komunikasi dan politik. Dengan semakin beragamnya pemahaman tentang komunikasi politik, yang sering dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari, secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan. Walaupun demikian, tetap muncul pertanyaan, apakah komunikasi politik berarti proses penyampaian pesan-pesan politik? Mukarom dalam bukunya tahun 2016, halaman 32. Tentu kita perlu belajar yang pertama akarnya dulu. Kata pertamanya yaitu komunikasi. Konsep komunikasi. Terminologi komunikasi pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu communico, yang artinya membagi, dan komunis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih,
atau communicare yang berarti membuat sama. Kata communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu komunis, yang mempunyai arti sama dengan kata communico, communication, atau communicare yang berarti menciptakan makna yang sama. Artinya, komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 32. Definisi komunikasi telah dibuat oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Pada dasarnya, definisi tersebut tidak terlepas dari substansi komunikasi. Jika ditelusuri lebih jauh kajian komunikasi, lebih banyak tercatat dalam studi politik. Ya. Terutama dalam kaitan dengan propaganda, pendapat umum, dan retorika public speaking. Seperti kita ketahui, tokoh public speaking dunia, Harold de Laswell, memang dulunya adalah tokoh politik, tokoh perang, tokoh propaganda. Ya. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 32. Menurut Miller, tahun 2005, definisi pertama komunikasi dibuat oleh Aristoteles 385-322 sebelum Masehi. Dalam bukunya Retorik itu siapa mengatakan apa kepada siapa. Retorika. Jadi di komunikasi itu penelitian retorika, gaya komunikasi itu bisa. Seperti kakak kelas saya yang sudah lulus kuliah S3, gaya komunikasi politik Jokowi. Itu judul disertasinya. Tadi si retorika yang diambil. Definisi tersebut mengilhami ahli ilmu politik Harold de Laswell tahun 1948 yang membuat definisi komunikasi dengan menanyakan siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. In English states, who says what, to whom, in which channel, with what effect. This is universal. Biasanya orang komunikasi tahu ini. Pola pakem dasar komunikasi dari Harold de Laswell ini. Dan itu ada ahli ilmu politik. Itulah ahli ilmu politik Harold de Laswell, ahli ilmu perang, ahli ilmu propaganda, dan dikenal di dunia komunikasi, ahli komunikasi. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan kedua konsep yang dikemukakan Aristoteles dan Laswell, dikatakan definisi, tetapi pada kenyataannya pikiran kedua tokoh ini telah banyak digunakan dalam praktek komunikasi. Mukarram dalam bukunya tahun 2016, halaman 32-33. Tidak terasa di jam AP saya sekarang sudah pukul 17.40. Kalau tadi saya cek di Google, waktu berbuka puasa di Jakarta dan sekitarnya itu pukul 17.49. Benar nggak ya? Ada yang warga Jabodetabek sini? Kita buka jam berapa? Ya. Bukanya pukul 17.49. Nah, di waktu yang tersisa ini, saya yakin waktu yang singkat ini belum selesai untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan. Maka saya memberikan penawaran kepada teman-teman. Namanya penawaran berarti sifatnya tidak memaksa ya. Jadi yang hanya minat saja. Insya Allah saya akan membuat training online Certified Political Communication Mastery. Itu akan diadakan Sabtu 1 Mei 2021 pukul 15.45 sampai pukul 17.45. Di sini nanti kita akan belajar apa saja. Kita akan belajar pendahuluan, komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik, kekuasaan sebagai inti politik, kekuasaan sosial, kekuasaan politik, hubungan kekuasaan politik dengan pengguna kekuasaan, konsep dasar komunikasi politik, konsep komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, komponen komunikasi, efek, dasar-dasar politik, komunikator politik dalam sistem komunikasi politik, esensi komunikator politik, ragam komunikator politik, politikus, apa sih politikus ya? Politikus ideolog, politikus partisan, profesional, aktivis, komunikator politik dan kepemimpinan politik, komponen efektivitas komunikator politik, kredibilitas, daya tarik, pesan komunikasi politik, konsep dasar pesan politik, pengertian pesan politik, iklan politik, propaganda, bentuk pesan politik, pesan verbal, pesan nonverbal, isi pesan komunikasi politik, media saluran komunikasi politik, media konsep dasar media saluran komunikasi, pengiriman media komunikasi, saluran komunikasi,
ragam media saluran komunikasi, saluran antar pribadi, saluran media massa, forum media, gangguan atau hambatan komunikasi, model penyebaran informasi, model jarum hipodermis, model komunikasi satu tahap, model komunikasi dua tahap, halayak sasaran komunikasi politik, perspektif tentang audiens, audiens sebagai halayak komunikasi, individual difference perspektif, sosial kategoris perspektif, social relation perspektif, tipologi aktivitas audiens, dimensi orientasi audiens, dimensi temporal, halayak sasaran komunikasi politik, tipe-tipe halayak, halayak aktif, halayak pasif. Wah, banyak banget ya. Iya, itu bisa teman-teman dapat pelajari nanti jika teman-teman berminat untuk mengikuti program training online kami Certified Political Communication Mastery ya. Sabtu 1 Mei 2021 pukul 15.45 17.45. Investasi normalnya 599.999 599.199, tapi khusus 100 pendaftar tercepat itu kita kasih promo spesial di bulan Ramadan. 100 pendaftar tercepat hanya 59.999 sudah mendapatkan semua materi yang tadi disampaikan selama 2 jam. Kemudian dapat e-sertifikat dengan melaksanakan ujian prakteknya. Udah tahu ya ujian prakteknya ya, nanti disampaikan. Kemudian dapat jaringan pertemanan, dapat rekaman dari training secara full tentang political communication mastery, ya. Kemudian dapat slide materinya juga dalam bentuk PDF. Itu bagi yang berminat bisa langsung ke nomor admin ya 0812 8328 8353. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengenal apa sih itu politik gitu ya. Politik itu jika digunakan dengan baik maka dia akan jadi baik. Begitupun sebaliknya. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama. Mudah-mudahan ilmu yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yuk kita buka video-video kita foto bersama. Semoga yang bulan puasa hari ini dan seterusnya dan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai amal ibadah yang baik. Buat yang terlambat hadir atau yang baru datang seperti Mas Nofrian, tenang saja. Program sore ini direkam dan besok pagi akan disampaikan ke teman-teman. Ya, ini hanya intro ya, hanya pengantar, betul pengantar komunikasi politik. Yuk kita buka video kita foto bersama. Bagi yang memungkinkan bisa buka video. Kalau tidak nggak apa-apa ya. Gayanya bebas, yang penting ada senyumnya aja ya. Senyum itu bahasa Jawanya satu apa sih? Siji, senyum ya. Baik ya, gayanya 1, 2, 3, siji. Sekali lagi 1, 2, 3, siji. Baik, itu saja dari saya. Nanti yang berminat mau ikut trainingnya tanggal 1 Mei, kita kupas tuntas Political Communication Mastery di sana, bisa japri saya nanti. Kalaupun enggak, tidak apa-apa. Ini adalah jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. 3 menit lagi buka puasa untuk Jabodetabek. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Ya, terima kasih semua. Selamat sore, selamat berbuka. Assalamualaikum. Pak Rudin, Pak Suwarto, Mas Jemi, Mbak Mai, Mas Meidinas, Mas Randi, Mas Harjo, Mas Pak Wahyu, Pak Barul, semuanya salam kenal. Salam kenal. Izin live Zoom ya.